Sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep ketundukan. Dan sekarang, kita membahas tentang konsep kesetiaan. Kepintaran menjadi negatif kalau kita tidak memiliki loyalitas dan ketundukan. Kepintaran hanya akan menjadi mutiara kalau kita tunduk dan setia. Saya Joshua Ondang, mahasiswa Teologi STRMK. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan. Dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati tetapi yang setia siapakah yang menemukannya. Berdasarkan ayat ini, kita tahu bahwa orang setia adalah orang yang dicari. Dengan kata lain, orang setia adalah orang yang sangat penting dan berharga. Tanpa setia, kita tidak akan bernilai tinggi dan tidak akan dicari. Menurut Alkitab menuliskan dalam Matius 24 ayat 45-51, setia adalah stabil, konsisten, yang walaupun tidak dilihat tetap melakukan tugasnya dengan maksimal. Perihal waktu yang tidak menetap atau lama ini juga dijelaskan dalam Matius 25 ayat 14-19. Ketika Tuhan mempercayakan talenta kepada hambanya. Kepercayaan yang diberikan ini butuh waktu yang lama untuk dikembangkan. Menunjukkan bahwa kesetiaanlah yang menjadi alasan untuk tetap melakukan apa yang dipercayakan dengan maksimal walaupun tidak dilihat. Orang yang setia akan stabil bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tetap melakukan semuanya walaupun tidak dilihat. Jahat dan malas merupakan hal yang sama. Terlihat dari hamba yang diberikan 1 talenta yang didukung oleh Amsal 18 ayat 9 bahwa malas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara sang perusak. Kesetiaan selain stabil dan bertahan, kesetiaan berhubungan juga dengan hati yang dapat dipercaya dan kinerja yang dapat diandalkan. Dan kesetiaan yang kita miliki harus dilandaskan oleh anugerah Tuhan yang dapat kita temukan di dalam 1 Korintus 15 ayat 9-10. Saat ini saya akan menjelaskan kenapa kita harus setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil memiliki dampak yang besar dalam hidup kita. Pertama-tama, setia dalam hal kecil mencerminkan karakter yang konsisten dan dapat diandalkan. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan, baik dari Tuhan maupun dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, hal itu menciptakan kebiasaan yang positif bagi kita. Kebiasaan setia membentuk pola pikir dan sikap yang akan membawa dampak positif dalam segala aspek kehidupan kita. Hal ini akan menciptakan landasan untuk kemajuan spiritual dan moralitas kita. Selain itu, dalam perkara kecil, kesetiaan juga merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan. Alkitab menekankan bahwa orang yang setia dalam perkara kecil juga dapat dipercayai dalam hal-hal yang besar. Kita bisa menemukannya di dalam Lukas 16 ayat 10. Ketaatan dalam perkara kecil adalah ujian yang mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar dari Tuhan. Kesetiaan dalam perkara kecil juga menciptakan keteladanan bagi orang lain. Ketika orang melihat kesetiaan kita dalam hal kecil, mereka akan lebih condong untuk menghormati dan mengikuti teladan yang kita terapkan dalam hidup kita, dan lebih jauh lagi, lewat sikap kita memuliakan nama Tuhan lewat kesetiaan yang kita tunjukkan. Dengan demikian, setia dalam perkara kecil adalah investasi yang berharga untuk pertumbuhan rohani kita, membangun kepercayaan kita, membentuk karakter yang kuat, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sekian materi dari saya, Tuhan Yesus memberkati.